Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Ayuningrum dengan NPM 06200151761. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel mengenai waterborne disease. Baik, berikut adalah pemaparannya. Waterborne disease, Retna Ayuningrum. Waterborne disease sendiri yaitu penyakit yang ditularkan melalui air minum, di mana air yang diminum mengandung kuman patogen sehingga menyebabkan yang bersangkutan menjadi sakit. Salah satu contoh dari penyakit ini adalah diare. Diare adalah buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah padat, dengan kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya, lebih dari 200 gram atau 200 ml per 24 jam, tanpa disertai lendir dan darah. Diare dibagi menjadi akut dan kronis. Diare akut adalah diare yang gejalanya tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 14 hari. Sedangkan diare kronis yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Faktor penyebab terjadinya diare yaitu 1. Tidak memadai penyediaan air bersih. 2. Air tercemar oleh tinja. 3. Kekurangan sarana kebersihan. 4. Pembuangan tinja yang tidak higienis. 5. Kebersihan perorangan dan lingkungan yang buruk, serta penyimpanan dan penyiapan makanan tidak seharusnya dilakukan. Upaya pengendalian: 1. Menggunakan air bersih. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Pembenahan sanitasi. Dan 4. Melakukan serangkaian kegiatan untuk dapat membasmi penyakit diare. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh petugas pelayanan kesehatan yaitu: 1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan air yang selalu digunakan. 2. Pengawasan terhadap sanitasi sarana air bersih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari artikel. Kesimpulannya yaitu, penyakit diare adalah penyakit yang serius karena kematiannya yang cukup tinggi. Namun, penyakit diare dapat dicegah dengan cara perbaikan sanitasi saluran air. Hal itu sangat mempengaruhi tingkat penyebaran dan pencegahan penyakit diare. Karena pada umumnya, faktor utama yang mempengaruhi penyebaran penyakit diare adalah tidak memadainya penyediaan air bersih. Jika menurut kasus yang terjadi pada wilayah kerja Puskesmas Purwoharjo, dikelompokkan usia pasien paling banyak terkena penyakit ini adalah pada usia balita. Karena pada usia tersebut anak sudah mulai belajar makan makanan, akan tetapi pencernaannya masih rentan. Saran: yang pertama yaitu meningkatkan kegiatan penyuluhan mengenai penyakit diare dengan bantuan dokter atau para kader puskesmas tentang cara penularan, pencegahan, gejala, dan cara menanggulangi penyakit diare pada balita dengan tepat. Penyuluhan mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui perilaku umum kebersihan secara benar. Yang kedua yaitu mengajak atau menganjurkan agar tokoh masyarakat setempat, pemuka agama, ketua RW, dan ketua RT untuk meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat luas dan pemberian contoh perilaku hidup bersih agar masyarakat setempat dapat ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan penyakit diare. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan lintas program dalam penyediaan sarana air bersih untuk keperluan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.